Halo rekan sebaya, di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Scarecrow yang rilis pada tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang 4 orang sahabat yang mencoba berlibur ke sebuah danau. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa ladang jagung yang letaknya di dekat danau terdapat psikopat ganas yang tinggal di dekat situ. Dan sadisnya, psikopat tersebut menggunakan korbannya untuk dijadikan orang-orangan sawah. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Yuk langsung aja kita ke ceritanya ya. Film diawali dengan memperlihatkan 4 orang sahabat dekat yang ingin berlibur ke sebuah danau. Mereka bernama Ash, Ellie, Devon, dan Farsi. Saat tiba di lokasi, Devon dan Ash ingin ke belakang untuk buang air kecil. Sementara Ellie dan Farsi berdiam diri di mobilnya. Dan saat mereka sedang menunggu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jempol seseorang yang telah terputus. Dan tentu saja mereka berdua pun sedikit panik melihat hal tersebut. Tapi karena mereka tak ingin pasangan mereka tahu, pada akhirnya mereka pun membuang jari itu di kolong mobil. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun langsung berjalan kaki untuk bisa menuju danau yang dimaksud. Awalnya mereka tersesat dan bingung mencari arah, karena yang mereka lihat hanyalah hamparan lahan jagung yang begitu luas. Hingga di tengah perjalanan, Ash melihat burung yang sedang memakan jari manusia. Tetapi dengan cepat Ellie berkata bahwa burung itu sedang memakan cacing. Actually, I do. Except for you. Singkat cerita saja, mereka pun tiba di danau yang sangat indah. Tanpa banyak berkata-kata, mereka pun langsung mandi-mandi di danau tersebut. Setelah selesai mandi, Devon meminta Ellie dan juga Farsi untuk mengambil mobilnya, karena Devon sendiri tidak ingin berjalan kaki. Oleh karena itu, mereka berdua pun segera berjalan kaki menuju mobilnya. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi ketika mereka melihat mobilnya sudah tidak ada. Mereka pun menjadi panik karena itulah kendaraan satu-satunya yang akan membawa mereka pulang ke rumah. Karena mobilnya yang sudah hilang, terjadilah perdebatan di antara Ellie dan juga Farsi. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun berkelahi mempermasalahkan mobil yang hilang. Di saat yang sama, tiba-tiba para wanita muncul dan menghentikan aksi yang dilakukan oleh mereka berdua. Ellie langsung memberitahukan pada mereka bahwa mobilnya telah hilang entah kemana. Lalu di saat yang bersamaan, Ash melihat seorang petani yang berada di tengah ladang jagung. Mereka pun langsung memanggil si petani, berharap ia bisa membantu mereka untuk pulang. Akan tetapi, ketika dalam perjalanan mereka pun mendapatkan halangan, di mana terdapat kawat-kawat berduri yang harus mereka lewati. Ellie, Ash dan juga Devon berhasil melewati kawat berduri itu dengan mulus. Namun ketika giliran Farsi, kakinya malah tersangkut hingga membuat kakinya tersebut terluka sangat parah. Lalu mereka pun membawa Farsi ke sebuah ladang jagung tepat di dekat orang-orangan sawah. Hingga kemudian, Ellie dan Devon pergi untuk mencari si petani tadi. Sedangkan Ash maupun Farsi menunggu sambil merawat lukanya. Tak terasa hari pun hampir menjelang malam, dan Ellie dan Devon tak kunjung menemukan si petani. Hingga tiba-tiba, mereka berdua pun mendengar suara aneh yang ternyata muncullah si petani dan malah langsung memukul Ellie hingga pingsan. Sementara Devon diseret begitu saja oleh si petani. Devon dan Ellie lalu dibawa ke sebuah tempat dan disiksa oleh si petani itu. Dan tampaknya si petani itu merupakan seorang psikopat yang memang mengincar orang-orang yang sedang berlibur di danau tersebut. Psikopat itu pun mencoba mengikat kaki dan tangan Devon, tapi karena Devon terusan berteriak dan tak bisa diam, akhirnya psikopat itu memutuskan untuk menjahit mulutnya. Sementara di luar, Ash dan juga Farsi menunggu mereka berdua yang tak kunjung datang, yang tanpa mereka tahu kalau kedua temannya sedang diambang kematian. Saat sedang berkeliling, Ash curiga dengan salah satu orang-orangan sawah. Dan saat ia mendekatinya dan melihat lebih detail, dirinya sangat terkejut karena itu bukanlah orang-orangan sawah, melainkan manusia yang dijadikan orang-orangan sawah. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada seseorang yang mulai menarik Ash. Dia lalu meminta Ash supaya bisa diam. Dia melakukan itu dengan tujuan agar Ash bisa tetap hidup. Dia lalu membawa Ash ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah tempat psikopat di mana teman-temannya disekap. Karena psikopat itu tiba-tiba muncul, si pria misterius ini langsung menyuruh Ash untuk bersembunyi dan jangan membuat kebisingan sedikit pun. Lalu saat psikopat itu masuk dan bertemu dengan pria itu, disinilah dijelaskan kalau hubungan psikopat dengan pria ini merupakan ayah dan anak.
Dahulu, pria yang bernama Derek ini merupakan kaki dan tangan ayahnya dalam melakukan aksi pembunuhan. Tapi, karena ayahnya terlalu banyak melakukan hal tersebut, maka dirinya melakukan berbagai cara agar para korban yang ditangkap bisa selamat dari tempat tersebut. Kemudian, psikopat itu mulai menjadikan Ellie sebagai orang-orangan sawah. Tak lupa dia juga mulai menusuk tangan dari Ellie menggunakan paku. Namun, As yang kasihan melihat Ellie yang kesakitan, dia pun langsung berteriak untuk menghentikan aksi dari psikopat tersebut. Sementara Derek yang melihat aksi As hanya bisa terdiam, yang padahal ia sudah memintanya untuk jangan membuat kebisingan. Lalu, As pun mulai mendekat dengan membawa senjata tajam di belakangnya. Tetapi, apa yang dilakukannya itu digagalkan dengan sangat mudah oleh psikopat tersebut. Saat terbangun, dirinya telah terikat di sebuah kursi. Tapi tak lama setelahnya, Derek langsung mengambil sebuah pisau dan langsung melepaskan As. Sementara psikopat tersebut masih berada di luar yang sedang menaruh Ellie, Devon, dan Farsi di tengah ladang. Akan tetapi, aksi Derek yang mencoba menyelamatkan As ternyata diketahui oleh ayahnya. Lalu ia pun memohon pada ayahnya untuk melepaskan As dan berhenti membunuh seseorang. Di titik inilah dijelaskan kalau si ayah berubah menjadi psikopat dikarenakan istrinya yang sudah meninggal. Dirinya tidak terima kalau istrinya meninggal seperti itu. Oleh karena itu, si ayah tidak terima jika melihat sepasang kekasih bahagia. Itulah salah satu alasan mengapa ayah Derek berubah menjadi seperti itu. Kemudian, Derek langsung meminta As untuk pergi dari tempat tersebut. Namun tak berapa lama ketika As berhasil keluar, psikopat itu malah menusuk Derek tepat di bagian lehernya. As yang berhasil keluar dari tempat itu kini berusaha mati-matian untuk bisa kabur dari psikopat itu. Tapi ketika ia berhadapan dengan orang-orang sawah, ia terkejut karena itu merupakan psikopat yang menyamar. Menyadari hal itu, As langsung menusuknya menggunakan paku yang ada di dekat situ. Lalu, As yang mendapat kesempatan untuk kabur langsung berlari sekuat tenaga. Di tengah perjalanan, dirinya secara tidak sengaja melihat temannya yaitu Farsi telah dijadikan orang-orangan sawah. Saat ingin membebaskannya, tiba-tiba psikopat itu muncul dan memukulnya dari belakang. Karena Farsi yang sangat ribut, akhirnya psikopat itu langsung membunuhnya terlebih dahulu. Setelah psikopat itu membunuh Farsi, As mengambil kesempatan itu untuk segera kabur. Tak terasa, sampailah dirinya di ujung ladang jagung. Namun karena kakinya terluka parah, dirinya tak dapat berbuat banyak selain merangkak mendekati sebuah mobil di depannya. Namun sialnya, mereka yang ada di mobil tidak menyadari hal tersebut. Hingga tak lama kemudian, datanglah psikopat tersebut membawa As kembali ke dalam ladang jagung. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan bahwa As telah dijadikan orang-orangan sawah. Dan tak lama setelahnya, burung-burung gagak mulai berdatangan untuk mematuknya. Dari kejauhan, tampak ada banyak sekali manusia yang telah dijadikan orang-orangan sawah oleh psikopat tersebut. Dan di akhir film, kita akan melihat 3 orang asing yang mulai datang ke danau untuk memancing. Dan tampaknya, dari sini sudah bisa ditebak kalau mereka akan menjadi korban selanjutnya oleh psikopat tersebut dan cerita pun selesai. Baiklah rekan sebaya, sampai di sini aja alur cerita film kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika kamu terhibur oleh editan video saya, silahkan dukung dengan cara share ke teman dekat dan subscribe juga ya.